Halo semua, perkenalkan nama saya Nicholas dari Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato mengenai isu-isu sosial di kalangan masyarakat Indonesia ketika terjadi pandemi virus corona. Nah, sekarang kita akan masuk pada penyakit corona itu sendiri. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan penyakit corona, dan apa saja dampak negatif yang telah disebabkan oleh penyakit corona itu? Penyakit corona adalah penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19. Penyebaran virus corona dapat terjadi melalui udara atau kontak langsung antar manusia. Gejala yang umum dirasakan oleh penderita corona adalah demam dan sesak nafas. Dari Indonesia sendiri, pertanggal 27 Maret 2020, tercatat sebesar 1.046 kasus positif corona dengan 87 diantaranya meninggal dunia. Setelah mengetahui dampak negatif dari penyebaran virus corona di Indonesia, lalu isu-isu sosial apakah yang muncul di antara masyarakat Indonesia ketika terjadinya pandemi virus corona ini? Ada dua isu utama yang akan dibahas dalam video kali ini. Yang pertama adalah panic buying, dan yang kedua adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai social distancing. Langsung saja kita masuk ke isu yang pertama, yaitu panic buying. Panic buying adalah suatu fenomena di mana masyarakat berbondong-bondong membeli kebutuhan pokok dalam jumlah yang besar karena ketakutan akan kehabisan stok ketika pandemi sedang terjadi. Kenapa panic buying ini berbahaya? Panic buying menyebabkan kelangkaan stok pada barang-barang di Indonesia. Kelangkaan stok sendiri akan menyebabkan naiknya harga barang di pasaran. Kenaikan harga inilah yang memicu kekacauan dalam dunia ekonomi Indonesia. Masyarakat kecil menengah akan kesulitan membeli kebutuhan sehari-hari akibat harga yang melambung naik. Selain itu, panic buying ini dapat menyebabkan masyarakat kekurangan bahan pokok untuk menunjang hidup mereka sehari-hari. Jika dibiarkan, panic buying dapat menyebabkan masalah seperti kelaparan dan akhirnya menyebabkan kematian. Contoh nyata dari panic buying yang terjadi adalah langkanya stok masker di Indonesia. Banyak tempat di Indonesia kehabisan stok masker karena masyarakat yang berbondong-bondong membeli masker. Padahal kita ketahui sendiri, masker itu sangatlah penting untuk melindungi dari virus corona. Selain itu, panic buying ini sendiri bertentangan dengan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena dengan adanya panic buying, keadilan tidak dapat tercapai karena sebagian masyarakat saja yang mendapatkan barang yang harusnya bisa didapat oleh seluruh masyarakat Indonesia. Lalu, setelah melihat dampak negatif dari panic buying, apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah panic buying? Sebenarnya untuk mencegah panic buying dibutuhkan kesadaran yang kuat dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat harus sadar bahwa panic buying hanya akan membawa dampak negatif bagi diri mereka dan sesama masyarakat lainnya. Tanpa adanya kesadaran diri, panic buying ini akan sulit untuk diperbaiki. Nah, setelah mengetahui isu yang pertama mengenai panic buying dan bagaimana cara mengatasinya, sekarang kita akan lanjut kepada isu yang kedua, yaitu social distancing. Isu yang kedua adalah rendahnya kesadaran mengenai social distancing. Social distancing sendiri adalah istilah yang merujuk pada pemberian jarak antar orang di tempat umum untuk mencegah dan memutus rantai penularan virus corona. Hal ini dapat juga dilakukan dengan berdiam diri di rumah atau menjauhi kontak dengan orang lain bila memang harus berada di luar rumah. Social distancing ini memang terlihat sepele, tapi ini sangat efektif untuk mengurangi kecepatan penyebaran virus corona. Sayangnya, masyarakat seringkali menganggap sepele masalah ini. Banyak masyarakat yang tidak peduli dengan social distancing dan menganggap hal ini tidak akan membawa perubahan. Terlihat beberapa masyarakat menghiraukan himbauan social distancing dan tetap berkumpul meski tidak ada kepentingan yang mendesak. Padahal dengan menjalankan social distancing, angka penyebaran corona bisa ditekan. Masyarakat banyak yang menyepelekan hal ini dan tetap berkumpul dan melakukan kegiatan seperti biasa. Hal ini sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat itu sendiri. Untuk memperbaikinya, diperlukan kesadaran masyarakat yang kuat mengenai masalah penyebaran virus corona. Pemerintah harus dapat menjalankan tugasnya untuk menyampaikan pentingnya social distancing, dan masyarakat harus berperan dalam melaksanakan social distancing itu sendiri. Dengan mengubah pola pikir menjadi lebih mementingkan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi, diharapkan penyebaran virus corona dapat dicegah. Setelah mengetahui dua isu yang terjadi di Indonesia pada saat terjadinya pandemi virus corona, sekarang kita bisa simpulkan bahwa untuk memperbaiki kondisi isu sosial tersebut, kita dapat menerapkan dua hal, yaitu yang pertama, kita harus mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, dan yang kedua, kita harus mementingkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selain dua hal tersebut, ada satu hal lagi yang harus kita utamakan, yaitu
kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, bagaimana caranya? Misalnya kemanusiaan yang adil, kita harus berusaha mencapai hal tersebut dengan cara tidak melakukan panic buying. Dan yang kedua adalah kemanusiaan yang beradab. Kita dapat melakukan hal tersebut dengan cara mematuhi social distancing. Dengan demikian diharapkan kondisi isu sosial yang ada di kalangan masyarakat Indonesia ini dapat diperbaiki dan Indonesia dapat kembali pulih seperti semula. Sekian pidato dari saya mengenai isu-isu sosial di kalangan masyarakat Indonesia ketika terjadi pandemi virus corona. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.